Halo, ketemu lagi sama gua Ari. Di video kali ini gua mau bahas tentang AI Web Builder. Ini menurut pendapat lu tentang AI Web Builder, menurut lu gimana? Jawaban gua ini jadi cukup luas gitu ya. Yang pertama, gue apresiasi banget dan gue seneng banget ada AI yang bisa build sebuah website itu dengan instan, cepet banget gitu. Kita bikin comment prompt segala macam dengan detail bla bla bla, jadi tuh itu sebuah website dalam hitungan loading time-nya menit lah, hitungan menit langsung jadi gitu kan. Enak banget gitu. Jadi gue merasa disupport dan terbantukan sekali kalau memang butuh build a website dengan cepat gitu. Nah, pandangan gue pertama dari sisi mungkin web developer ya. Dari sisi web developer menurut gue nggak perlu worry ya, nggak perlu takut gitu kan. Sampai saat ini gue melihat bahwa harusnya AI itu menjadi support, menjadi bantuan gitu kan. Misalkan kalau web developer lagi mentok nih, gue mesti gimana lagi ya. Mungkin aja itu bisa jadi trigger ya, ketika diketik segala macam comment prompt, bisa ada trigger nih, bisa digini, ada kreatif tertentu, fitur tertentu yang mungkin bisa dimasukkan gitu. Tapi sehingga sampai saat ini menurut gua ya, apa yang dihasilkan oleh web developer yang orang sama AI, gua masih pro yang orang. Kenapa? Karena kebutuhan detailnya itu masih enakan di orang gitu kan. Kita kasih brief segala macam jadi gitu kan, dia bikin sampai jadi, kemudian ada revisi. Nah, di AI itu cenderung tergantung banget sama skripnya kita, sama comment prompt-nya kita. Jadi kalau kita memang tidak ahli di situ atau salah atau gimana, kadang dia bisa salah memahami. Misalkan kita minta tolong revisi di part ini, dia kadang terlalu luas revisinya gitu kan, atau diganti keseluruhan, itu jadi kurang gimana gitu, nggak ada human touch-nya. Tapi kalau ada orang yang paham maunya gua kayak gimana, detailnya, dia bisa membuat lebih baik lah sesuai dengan kebutuhan. Itu dari sudut pandang gua. Jadi kalau orang revisinya masih enak, terus juga detail-detailnya itu sesuai dengan yang gua mau banget gitu kan, dan ada komunikasinya, jadi sehingga apa yang gua mau bisa diterjemahkan dengan baik jadi di website tersebut gitu. Nah, tentu ini kelemahannya adalah butuh waktu proses yang lebih panjang dibanding menggunakan AI gitu kan. Itu kalau dari sisi user, kita pengguna nih, untuk build a website gitu. Kalau kita dari sisi pengguna, menurut gua tetap lebih enak pakai vendor jasa yang notabene orang. Gue udah hitung rupiahnya gitu kan. Misalkan kita bikin website yang basic gitu kan, satu landing page aja, single gitu kan, dengan desain dan sebagainya, pakai WordPress lah gitu. Hitung-hitungannya kayak gini, kalau si AI itu kan bentuknya langganan subscription, bayar tiap bulan, ada yang tahunan kayak gitu kan. Jadi begitu udah jadi, yaudah lu subscription terus gitu. Nah, yang satu lagi kan one time purchase yang orang nih, jadi lu sekali build udah selesai. Nah, tahun keduanya paling lu bayar maintenance doang, dan itu relatif murah, dan domainnya aja gitu kan, untuk email dan domainnya. Nah, setelah gue compare, lebih murah si developer yang orang dibanding AI kalau ditarik disetahunkan dan dihitung tahun keduanya. Jadi sampai saat ini gue masih pro kepada yang human ya, dibanding pakai AI. Kenapa? Ya tadi itu, semua apa yang gue mau itu bisa terdistribusikan. Semua yang gue mau revisi, gue mau tweak, gue mau ini itu bisa di-serve. Kemudian kalau dalam proses berjalan gue butuh adjust sana sini, ganti ini itu, gue mau pivot sana sini, ada orang yang gue bisa kasih tahu, gue mintain tolong. Apalagi kalau gue sama sekali nggak ngerti soal back end, gue nggak ngerti terkait dengan website, orang ini bisa menerjemahkan semuanya itu ya, bisa ngerjain semua hal tersebut sesuai dengan permintaan gue. Sedangkan kalau di AI ini kan bergantung banget sama comment prompt-nya di gue gitu kan. Ini jadi text time, kerjaan banget buat gue untuk
apa ya, ngoprek-ngoprek gitu kan. Ya kalau orang ya udah gue tinggal ngomong, delegasi, selesai, bye, gue bisa urus yang lain. Jadi itu kurang lebih gambaran dari sisi gue. Harusnya tidak akan tersaingi ya teman-teman developer ini. Tapi soal instan ini gue harus apresiasi, ini cepet banget dan jadinya bagus, nggak jelek gitu kan, bukan yang asal untuk yang AI. Dan menurut gue kalau memang mau bikin landing page yang sifatnya cepet gitu yang dan banyak sekaligus, ini bisa jadi solusi sih. Tapi secara pricing kalau bikin landing page yang cepet-cepet, gue menemukan ada yang free ternyata dibanding gue harus yang berbayar pakai AI web builder seperti ini. Itu kurang lebih gambaran dan pandangan gue. Again itu sangat subjektif banget, mungkin lu punya pandangan yang berbeda, is okay, dan gue welcome untuk bisa diskusi, dan mungkin ada hal yang gue juga nggak tahu, lu bisa juga sharingkan ke gue. Itu dari gue, semoga bermanfaat. Bye.